Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Rosalia dengan NIM D1A021032, jurusan Agroekoteknologi kelas B, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Ingin menyampaikan kesimpulan materi dari kegiatan Nasional Revolusi Mental 2021 yang disampaikan oleh Bapak DRHM Asrorun Naim Soleh MA, berjudul Wawasan Keagamaan dan Kebangsaan Kaum Muda yang Modern. Perkembangan informasi dan komunikasi sekarang ini harus dipertanggungjawabkan dengan respon membangun literasi pemanfaatan digital untuk mengurus terutama nilai keagamaan, nilai kebenaran, dan melahirkan masyarakat berbudaya. Respon perubahan terkait mindset kita dalam menghadapi perubahan dan cara pandang terkait perubahan. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun. Moderasi berdiri di antara dua kutub ekstrim. Ekstrim kiri merupakan liberalisme dan terkait taatan terhadap aturan. Ekstrim kanan yang melihat aturan secara literal dan leksikal, melihat setiap perubahan yang baru datang sebagai sebuah kebaikan. Yang lama menjadi kuno, tidak relevan, itu salah. Norma kebangsaan kita harus dibingkai dengan norma keagamaan. Agama bisa menjadi spirit dalam mendorong kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara menyerap aturan dalam konteks pengaturan di bidang kemaslahatan. Sebagai mahasiswa agen perubahan, guna memutus rantai COVID-19 yang merupakan permasalahan bersama, kita juga harus memanfaatkan teknologi secara cerdas. Karena pemanfaatan teknologi secara tidak cerdas dan mudahnya akses teknologi digital, serta rendahnya literasi, sehingga kita dapat salah memperoleh informasi, termasuk sumber informasi keagamaan. Memperluas spektrum sumber ilmu pengetahuan tidak hanya di bangku perkuliahan, tapi juga mengoptimalkan belajar di luar sumber perkuliahan, seperti di kelompok studi rohanisasi keagamaan, rohanisasi kemahasiswaan Islam. Yang paling membentuk jati diri kita di level mahasiswa yaitu sosialisasi, interaksi, dan juga koneksi kita di dalam mengoptimalkan sumber-sumber belajar di luar kuliah. Sedapat mungkin mencari titik temu di antara perbedaan yang ada. Itu bagian dari komitmen untuk menegaskan kebersamaan kita dan membangun persamaan dan menghargai setiap perbedaan. Dimungkinkannya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam harus tidak diartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Perbedaan dapat ditoleransi adalah perbedaan yang berada di dalam maj'al al-ikhtilaf atau di dalam wilayah perbedaan, sedangkan perbedaan yang berada di luar maj'al al-ikhtilaf tidak dikategorikan sebagai perbedaan, melainkan sebagai penyimpangan, seperti munculnya perbedaan terhadap masalah yang sudah pasti. Baiklah, demikian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.